Eh, Nomor berapa? bentar, Bu Guru. Yeah. Kenapa? Kakak siapa, Dek? Nah, ini loh. Ini tuh kan dibuatnya 4 toh. Ya, Lah, aku ngikutin ini. ya, kamu jangan ikutin itu. Ini kan KKM-nya di sini 67. Soalnya Bapak KKM-nya 74. 7 berapa sih tadi itu? KKM-nya itu 76. Ya, 76. Ya, Bapak kan KKN-nya 67. Terus Bapak itu nilai maksimalnya berapa? 100. Nah, Oh, datanya berarti Bapak di aku sini nilai membuatnya maksimalnya cuma sesuai 97. dataku ya. Berarti 90 sampai Sesuai soalnya 91, 2. sesuai soalnya Bapak lah. Ya, maksudnya kan maksimalnya 97, 97. 96. Iya, betul, 96. Berarti di sini 91, 2, 96. 3, 4, 5, 6, 7, 97. Gitu kan? Iya, iya, 97. Iya, betul. Tadi aku heran kamu kasih 100. Kok Oh, dapat 100 dari mana? ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Terus, menarasikannya apanya ini? Aku nggak paham. Eh, ini kan yang di materinya Bapak itu untuk Yang ini? interpretasi itu kan ya interpretasi kan bisa dalam bentuk tabel kayak gini atau kita narasikan atau deskripsikan. Kalau kita bentuknya tabel begini yang gini aja. Maksudnya cuma kayak gini doang. Ih, lah iya, mau gimana? Maksudnya, Kan ini misalnya ternyata ada berapa anak yang harus remedi, berapa anak yang tidak remedi, kayak gitu kan? ya di sini kan tergambar. Di sini kan sudah bisa ketahuan. Oh, kalau yang remedi itu di bawah 67 kayak gitu. Itu harus dijelaskan nggak? Kamu menjelaskan nggak di tugasnya? Aku enggak. Tabel doang. Tabel kayak gini Tabel doang. iya, Oh ya udah. tabel kriteria interpretasi. Terus ini kecenderungan modus. Modus itu kan yang sering Hah? muncul. Gimana Modus gimana? itu kan yang paling banyak kan. Heeh. Ya, itu kan modusnya yang di atas sudah dicari semua. Kalau menurut Modus. saya tugasnya apa ini buatlah interpretasi mengenai data nilai. Heeh. Hai. Hah. Piye iki pusing aku. Malah hilang. Loh. Aku kan sudah kumpul tugasnya. Heeh. Nah, untuk nomor itu aku cuma kasih tabel karena aku pikir modus itu sudah dicari sebelumnya. Jadi kalau kayak kecenderungan modus dan lain sebagainya itu cuma keterangan aja, Bu. Mungkin ya. Itu gimana? Kamu udah ngumpulin. Udah sama Ruli. Yang dikumpulin gimana? Maksudnya yang kamu kumpulin naratif atau tabel atau gimana?
Tabel aja. Tabel yang di atas. Iya, tabel itu yang kamu tadi, yang kamu tunjukkan itu tadi. Bentar. Kok Instagrammu ompong? Hah? Instagrammu kenapa ompong? Gimana? Instagrammu itu kok bersekat-sekat, ada sekatnya, ada ininya, ada Ini salah nggak? ya seksinya. Salah nggak? Nggak boleh kata bapaknya, harus ini, harus rapat. Harus apa? Harus dirapatkan itu, nggak boleh ada sela-sela ini yang kosong antara Oh, 97 98 iya, ini. iya. Antara 296-nya ini harus mepet Ya, gitu. harus mepet ya. Oh, oke, oke, oke. Gimana mepetinnya ya? Klik kanan. Hah? Klik kanan di sini, di kolomnya diklik kanan, jadi edit itu apa? Edit ya, Terus? format data series. Format data series. Terus? Format data series, Mas. Bukan Format data tabel. di klik kanan ini. Yang kayak tadi, yang format data series, Ini. ya, series, ya. Ya, gap Terus? width-nya itu kamu kasih 0. Terus? Yang gap width-nya itu kamu kasih 0. Oh, gini. Iya. Oke. Kemudian yang di itunya dikasih sekat-sekat sedikit, ini kok jelek ini. Kayak bergabung ini. Kasih ini dulu, kasih batasan warna hitam yang per sekatnya itu. Terus? Kembali dulu lah Mas di ini, di Excel-nya. Ininya, Parahnya histogramnya ini nggak jelas jelek. ya. Hujan ya tempatku. Histogramnya jelek. Mau dikasih batasan itu Mas, antara 9, 6, 8, 14. Cara mengasih batasannya Ya, kayak yang tadi, edit yang tadi. balik ke Excel ya. Terus? Ya, klik kanan tadi yang format data series. Format data series. Terus? Yang itu loh, yang gambar cat tumpah. Apa sih Ini? namanya itu? Ya, yang fill. Terus? Bukan fill, deng. Border. Lupa. Border. Border. Bawah loh, bawah. Bawah itu border, itu di bawahnya fill. Oh, border terus? Yang width-nya itu, yang width kasih 15 kah? Berapa width yang ini? Coba. Mananya yang dikasih? Itu yang width-nya. Dinaikkan coba width-nya. Yang di bawah transparansi itu loh. Oh, transparansi kasih berapa? Yang di bawahnya, yang width-nya yang kamu kasih width-nya. Berapa? Yang kamu kasih naik. Coba 1,5 mungkin ya. Berapa sih? Ini. Ya, warnanya kamu ganti itu, yang colornya jangan biru kan supaya kentara. Ini. Ya. Coba ke orange. Inilah ya. Iya, ya kan? Nah. Cantik. Terus? Udah gitu aja. Oke, siap. Siap, Bu dosen. Iya kali. Kamu sibuk semalam. Pen. Oke, berarti Kumpul aja, kumpul. Hah? Udah kan? Udah. Sekarang yang modus tadi kamu ngopas dari mana? Yang mana? Ya, itu Mana Mas ya, modus yang itu ya? interpretasi itu aku cuma ngasih ininya doang, apa Modusku tabelnya. mana tadi ya? Modus kan ada yang dikerja tadi. Ini Ada ya? rata-rata. Nggak ada ya, Mas? Modus. Aku belum ngerjain modus toh. Hah? Aku belum ngerjain modus. Ada nggak sih di wordnya? Oh, nggak ada ya? Aduh, Si. kamu kerjain aja kalau gitu. Emang ada ya modus? Median aja ya. Median dan rata-rata. Oh iya, enggak. Oh, ada loh Mas modus. Di bawahnya, median ada modus. Ini ya. Oh iya, ini aku udah kok, berarti udah kok. Iya, udah. Kan udah dicari modusnya, datanya juga dari data yang Ini sama. nih modus ini 70,5. Iya, betul. Nggak Aku tahu sih betul ngopas dari mana? dari mana. Nggak, yang kamu kopas mananya?
Maksudnya? Modus yang buat interpretasi loh. Enggak aku kopas. Di interpretasi itu aku cuma kasih tabel doang untuk interpretasi yang nilai KKM. Itu doang. Yang modus sama yang apa tadi? Modus sama ini loh, mana. Modus sama nilai capaian berdasarkan nilai min dibanding skor maksimum, kamu isi nggak? Wait, saya baca dulu. Interpretasi monetitas matematika berdasarkan kriteria rentang nilai yang berlaku di SMA itu 76. Cenderungan modus dan nilai capaian. Nilai min dibanding skor maksimum, nilai min berapa ya tadi? Nilai minnya nih 75,42. 75,42 bagi 75,42 nilai maksimum 97. 96. Itu cara nilai maksimum 96. 0,78. Oh, masa Terus capek? Kemarin sepemahamanku, ini kan yang rentang nilai, modus, dan nilai capaian itu kan cuman kriterianya saja. Jadi yang saya kerja itu tabelnya ini. tabel Nilai yang maksimum. Ini kan untuk mencari interval itu kan nilai maksimum dikurang KKM dibagi 3. Maksudnya ini nilai capaian yang berdasarkan nilai min dibanding skor maksimum. Mungkin kayak petunjuk. Intinya kamu itu cuma buat ini doang, ini di bagian ini kamu cuma buat ini doang. Aku cuma buat tabel di nomor Tabel ini itu. kan? Iya. Oh ya udah. Nanti Kamu tambah aja, kalau nggak yakin kamu tambahin aja. Soalnya aku udah kumpul, males ngumpul ulang. Nanti kalau kumpul ulang nggak bisa. toh di bapaknya nggak dijelasin gimana-gimananya kan? Ya masalahnya kemarin juga itu bapaknya ngejelasinnya yang kayak gini. Cuma buat tabel doang. Iya, cuman ini makanya aku kerjanya yang kayak gini. Coba ya misalnya kecenderungan modus itu modusnya ada di mana? Iya, kecenderungan itu kan modus. Ya modusnya di mana ya ini? Ya segini aja. Di mana modusnya itu? Aku kok bingung sih. Kalau modus kan itu yang paling ini, yang sering muncul. Nah, ini dalam rentang 76 makanya kan kalau kecenderungan modusnya ini aja toh, angka modusnya aja toh. Iya, betul. 70,5, berarti 70,5. Ya, kamu tulis aja sih. Sini, Ki. Sini, Ki. Kecenderungan modus 70,5 gitu ya? Iya. Terus ini nilai capaian berdasarkan nilai capai berdasarkan nilai min dibandingkan skor maksimum. Nilai min tadi 75,4 dibagi 96. Dibanding skor maksimum itu gimana? Skor maksimum ini yang data ini kan 96 skor maksimumnya, skor tertingginya. Oh ya, 96. Terus gimana? Aku harus ngapain di nilai capaian ini? Kalau keterangannya kan di sini berdasarkan nilai min dibanding. Kalau dibanding berarti dibagi. Gini aja. Masa di Google nggak ada sih? Itu toh. Nilai capaian siswa. Beda, ini nilai capaian ya. Nilai capaian siswa. Nggak ada ya? Karena aku ini mikirnya tuh cuman kayak jalan menuju cara mencari interval. Kan awalnya kita ini nggak diajar cara mencari intervalnya itu gimana. Makanya. Intinya pas, aku kan nggak dengerin penjelasan bapaknya toh. Intinya pas bapaknya jelasin ini cuma kita membuat tabel ini udah selesai gitu. Iya, untuk interpretasi. Oh ya udah. Tak lanjutin ke sini dulu berarti. Kenapa itu? Hitunglah nilai rata-rata kelompok dan rata-rata gabungan dari data tersebut. Berarti kan ngambil dari... Hah? Belum nomor 2 mu.
Belum, lagi mau mulai ini. Aku di rumah nenekku ini nggak bawa headset. Oh, nggak apa-apa. Terus aku caranya cuma tak kopas-kopas doang. Ya maksudnya aku ngopas rumusnya toh. Hmm. Terus mana sih? Grand min itu di mana? Di sini kan? Iya. Mana sih grand? Kok nggak ada? 2A kan itu nilai rata-rata kelompok dan rata-rata gabungan. Oh. Kalau nilai rata-rata kelompok kan per kelompok. Gampang ini nilai rata-rata kelompok. Rata-rata pertama itu berapa ini? Hitunglah rata-rata kelompok. Rata-rata kelompok itu ya Itu ya 48, 33 dan seterusnya dibagi 9 bagi datanya. rata-rata kelompok itu gimana? Yang itu loh 48 untuk kelompok A kan 48 tambah 33 tambah 42 dan seterusnya dibagi 9. Karena kan datanya ada 9. Oh, per masing-masing kelompok maksudnya? Iya kan, soalnya hitung nilai rata-rata kelompok. Berarti kita hitung dulu nilai rata-ratanya per kelompok ini. Nanti yang Gini kedua aja, rata-rata gabungannya. gini Kamanjo. aja. Seret. Itu aja toh. Kamu hitung di Word, nggak ngitung di Excel ya? Kenapa? Halo? Atau Excel? Aku kemarin pakai Excel. Tabelnya di Semua. Excel, jadi nanti sisa apa? Semua. Kalau aku kayak gini nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa sih, pakai kalkulator berarti ya. Oh, aku manual dari tadi. Mantap. Anjay. Ini serius loh. Dari tadi pagi ngerjain. Ngopi aja terus. Si Ruli bilang, Mas Ahmad lagi bingung loh. Bingung kenapa? Nah, diajak ngopi, diajak Zoom, terus diajak kita. Nah, nggak udah, ya udah, nggak usah. Tidur aja kita. Lah aku tuh semalam tuh diajakin ngopi sama teman-temanku atau alumni atau teman-teman dulu organisasi. Terus selain itu diajakin LPDP rapat PK, aku nggak hadir. Akhirnya ya udah ngopi aja lah yang enak. Ya segini aja lah. Zigma mana sih? Logo Zigma amat. Aku tuh nggak pakai rumus untuk hitung nilai itunya. langsung hasilnya sini gitu. Iya kan aku hitungnya di Excel. Kan Excelnya dilampirin nggak? Enggak. Tapi kan hitung rata-rata itu kan gampang. Maksudku N1 di situ 9, terus X rata-rata sama dengan itu kan pasti bapaknya ngerti lah. Untuk rata-rata itu. Nggak ada toh berarti toh. Ini loh ini average-nya 41,22. Iya. Berarti 41,2. Mudah ya? Iya memang mudah. Mudah karena ada rumusnya. 41,22. Tapi kamu ngumpulinnya wordnya doang. Kenapa? Ngumpulinnya wordnya doang. Maksudnya? Ngumpulinnya wordnya atau Excelnya juga. Oh, aku ngumpulinnya Word-nya aja. 54,8. Karena yang aku hitung di Word itu kan kayak cuma average itu. Karena kemarin aku males pakai kalkulator jadi ngitung di Excel. Kalau ya sudah sampai ke Word itu aku hitung manual juga sih sebenarnya yang pakai rumus itu kan. Di Excel kan susah. Sama aja sebenarnya. Nah, kayak gini toh. Dan rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan itu rata-rata gabungan yang pakai rumus. Ada rumusnya. Namanya kakak. Ini toh. Ya, mana? Ini ya. kan? Ya, ini soalnya sama kan sama bapak, cuman bapak nggak ini. Masuk sama Pak sih?
Sama, baca coba itu nilainya, datanya. Saya tak compare coba. Gila bapaknya itu kayak gak niat banget ngasih soal. Sama kan, lihat aja. Gak ada Gila. bedanya. Nah tinggal kopas aja aku. Tapi bapaknya nggak kasih nilai sih di sini. Gak ngasih Kemarin nilai. dijawab, nggak ngasih hasilnya dulu di sini. Aku kerjanya kayak Oh, gini. Aku ngerjainnya kayak gini, yang X bar itu aku kasih di situ. Nggak langsung kayak kamu sih, ini nggak langsung hasilnya. Jadi kentara N-nya itu untuk kelompok A 9, kelompok B itu 10. oh, kamu persis kayak ini dikopas dipindah sini gitu. Dua aja tabel N dengan yang X bar langsung. N-nya 9, jadi di bawahnya itu Sigma X bar. X1-nya nggak usah lah ya. Enggak, aku enggak kasih itu. Ini nanti kalau Gini aku ada aja yang ya salah, biar pura-pura kelihatan aja. apa? Ini kan? N1 ya. Ini aja dulu. Iya. Ini kan? Terus X bar-nya, Iya. X bar itu rata-rata toh? Aduh, ya Allah. Aku mau ngeluh kayak Bu Desnita statistik manual kayak gini. Ini enggak ada ini ada SPSS-nya ya? Ada ya? Dah, gini aja lah. Wah, udah hujan juga sini. Hitunglah nilai gabungan X grand min. Ya, pakai itu. Buat Ini gimana nggak bisa buat di-copy tuh? baru lah itu ininya. Jelek aku lihat itu. Buat baru gimana? Buat baru equation-nya ini. Coba copy apa? Coba di copy. Ininya Ya, ini X bar grand min ini loh. Coba kamu copy, Mas. bisa kok. Ini Oh, ya udah gitu aja. ya pantas lah, kelihatan lah. Ini tuh Ya kan jelek kan? Harusnya pakai per yang biasa. Buat baru aja mungkin amannya. masuk. Putus-putus deh, putus-putus. Ya, siap, siap bos, siap. Insert equation aja ya. Iya. Gini aja. Aku ganti jaringan dulu ya. Tunggu sebentar. Mana kamu? Ya. Ya. Halo? Halo, kamu Bukan sepupuku. Ada. itu anakmu, Bang? Nah, gini aja toh. Sama dengan Rumusnya gitu ya? ini toh. Coba lihat rumusnya Bapak. Buka rumusnya Bapak coba. Ini. Ya kan? Sigma X total. X1. Ya, sigma X1 itu kan N dikali Sigma yang mana? itu. Sigma X1. Kan yang ini X1 aja, ini yang di bawahnya. Sigma X1 ya total ini toh. Oh, ini kurang, Ding. Berarti ini kurang nih. Biar ada sigma X1-nya tetap.
Sigma X1 sama dengan sum. Kan? Kamu nggak ada kerjaan, Pak Kerjaan apa hari Minggu ini, hari Minggu? Hari Aku Minggu malah meliburkan ngerjain diri di hari tugas. Bukannya liburan, malam-malam langsung dicat sama Bapak Profesor Marsikit yang terhormat. Gila Ya itu. iya itu Pak Marsikin nggak pernah kerja kasih soal ya Allah. Ya Tuhan. Itu orang nggak masuk Nggak akal sampai. itu tuh. Ada Aduh, ya dosen kayak gitu ya. ada ya Pak Marsikin. Ya, aku udah punya disertasinya. Aku udah nerjemahin disertasinya. Jadi aku nggak baca bukunya. Aku baca disertasinya toh. Aku paham sedikit-sedikit lah. Ruang dan waktu itu ada di a priori, ada di pikiran. Nantilah Intinya itu apa? ya. Hah? Intinya itu. Mm-mm. Sama dengan Zoom 1756. 1756. Nah, ini toh. 1756. Ya, Dah, terus bagi n total itu loh. N total itu. 1756. Iya, dibagi 34 kayaknya. 34. Itu 9 tambah 10 tambah 3 tambah 7 tambah 8. Dah gini. Kok ini tambah ya? Oh, sama dengan. Kan aneh kan Salah. Atau kamu yang kasih aneh? Dah, gini toh. Ya, bagi aja. Berapa? Hitung. 1756 bagi 51,4. 34. Sampai pembulatan ini. Iya, 51,6. 565 gitu toh. Ya. Pembulatan kan kayak gini 65 toh. Iya. Oke. Hitunglah simpangan baku masing-masing kelompok dan simpangan baku gabungan. Rumus varians. Mana rumus varians? Rumus varian. Oh, bukan yang ini. Ini toh. Iya. Coba lihat. Tapi Ini. kan ini punyanya Bapak ini kan datanya dia bukan data bergolong. Ini kan contoh untuk yang data bergolong. Sorry. Yang ukuran yang dispersi variasi. Yang pakai itu loh, yang X1 kuadrat. Yang X1 kuadratnya itu dicari. Yang N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Sigma XI pangkat 2 dibagi N. Ini kan varians toh. Mana? Simpangan. Bukan di bawah berarti. Ini. Oh iya, ini kelompok yang Ini untuk benar-benar. data kelompok ini. Kita kan datanya kayak data yang biasa di atas kayaknya tuh Mas, di atas. Yang XI, yang pakai XI itu. Ini bukan simpangan bagus standar deviasi, bukan. Yang di bawahnya itu. Ya, ini. Ini kan simpangan baku dengan skor rumus kasar. Iya. Ini per satu-satunya, per masing-masing. Iya. Hah?
simpangan baku kelompok A, kemudian B, C, D. Baru nanti simpangan baku gabungannya. Terus gabungin simpangan bakunya pakai Rumus yang gabungan, di bawah itu ada rumus gabungan. ya nanti dulu lah. Ya, Yang satu-satu aja dulu. gal kopas gini aja toh. Kopas kelompok A. Bawa B. Oh iya. Set. Terus Ini nggak ini. diajar sama bapak kemarin. Yang ini nggak diajarin. Datanya bukan yang berkelompok gitu. Yang satu-satu aja yang biasa. Banyak kan ini. Oh. Sama dengan ini pangkat 2 kan? Ya. Oke. Kamu fasih sekali copy paste ya. Kenapa? Kamu fasih sekali copy paste. Pasti sekali gimana? Fasih kayak lancar Oh. gitu. Sini itu ahli hacking ya. Copy paste itu adalah makanan sehari-hari. Jadi orang yang pahalanya paling banyak itu pencipta Copy copy paste. paste. Aduh. Baru meninggal kemarin pencipta rumus copy paste di Microsoft itu. Siapa namanya kemarin? Udah. Harus mendoakan dia. Semoga husnul khotimah. Ya enggak. Ini 5. N itu apa? Banyak data. Ini apa ini? Ini kok 50? Ya, kamu kan belum hapus itu. Sigma X1 berarti ya ini harus disigmain. Percayalah hati. Ya, tunggu. Kenapa? Oh ya, kalau ada kegiatanmu dulu aja. Mau ambil cas. Anakmu tadi itu loh. Ya, anakku, ya. Oke. N-nya itu 371 kan? Kenapa? Kenapa ya? 1 kali ini 9 itu. N-nya itu 9. Ya, N-nya 9. 9 kali sigma X1. Sigma X1 kuadrat 15937. Sigma X1 15 15937 Ada penjual min X1 itu kan 371 kuadrat ya, dibagi 9 kurang 9 kurang. Nah, ini gimana kalkulatornya ini? 9 kali 1593 sama dengan ini toh. Ya. Kita simpan dulu 371. Aku sampai sekarang nggak tahu lokasi kalkulator laptop dulu. Ah? Mana Om? Lokasi kalkulator laptop. Lokasinya kalkulator. Kamu nggak bisa pakai ini? Aku nggak tahu. Nggak bisa? Oh, iya. 9 kali 8. 72. 72. Terus berarti ini dikurangi ini
dibagi sama dengan dulu coy. Aduh, sorry. Ini kurangi ini sama dengan dibagi 72. 80,4. Akar 80,4 berapa? 80,4 Akar 80,4 Iya. berapa? 80,4 di akar gini toh. Iya. Kalau akar itu akar pangkat 2 toh. Iya, iya. Kalau nggak ada angka 3-nya berarti pangkat 2. 9897 lah. Aku tuh sukanya pembulatan nih. Nah, wes sip. Ini baru satu ini. Astagfirullah. Banyaknya. Oke. Ini tidur Pak Enggak. Setianya. Mbakmu juga ke rumah neneknya, jangan sekarang Mas. Ya udah. Ruli ya? Nasib nggak ikutan. Tuh anak itu kayak lucu. Awas lo. Kenapa? Enggak. Aku lagi seneng baperin dia. Bahaya kok, Mas. Aku tuh Lanjut. Aku tuh Kenapa? punya mantan yang kayak kamu loh, yang friendly ke semua cewek, aku putusin. Masa mantanmu friendly ke semua cewek? Iya. Kan Ya bagus lah. Itu hari dia kayak press BEM kan. LDR lagi aku, dia di Bandung, aku di sini. Malas aku. Dia sekelasmu. Sekelas waktu sekolah SMA, cuman pas Terus kuliah kan dia di Bandung. LDR. Bikin malas. sekarang di Bandung. Sekarang sudah kembali. Tapi sudah punya pacar lagi. Paling dia pengen minta balikan, Walah, nggak mungkin. Nggak ada kata rumus balikan yang di hidupku ini, nggak ada. Malas aku baca buku 2 Kamu kali. itu kasihan loh, dia itu berharap. Si Ruli chat. Aduh. Kenapa? Mbak, ya ini temanmu ini Ruli nih. Aku lagi seneng baperin dia. Jangan deh, kasihan. Baper betulan nanti. Apa? Kasihan anaknya. Kayak kayak polos ya si Ruli itu. Pol banget polosnya, kayak anak baru lulus. Aku jahat ya, Jani ya. Janganlah, aku kasih Ya gimana lah, namanya laki-laki itu aku harus
Kasihan ke? cintamu. Dia mah orangnya jangan sampai tahu lah. Iya, Gila wong. iyalah. Habis kamu kalau tahu. Ya kan aku cuma chattingan, aku kan tidak sampai apa apa membuat baper beneran. Nek membuat baper iya. Bahaya ini. Jahat nggak sih aku tuh? Jahat lah. Kamu dulu ke pacarmu kan sebelumnya pasti gitu juga kan? Atau enggak? Yo enggak lah, aku tuh orangnya setia. Sebelum jadian maksudku. Kamu gitu juga kan? Niat mau baperin tapi baper Yo, beneran. nah aku memang serius sama dia dari awal, nggak baper-baper sih. Geli aku. 10 kali 9, 90. Baru B ini. Apa? Ruli ngecat apa Ruli? Kelompok B kan? Manggil doang, Mbak, kayak gitu. Kenapa ini? Ya kamu balas sih, yo gimana? Jangan anu sama Syafi'i ngono. Tuh baru dapat dua, satu lagi, dua lagi. Kalau yang ini yang ketiga banyak nggak? Mana? Yang jika distribusi ujian tersebut diterima 60% terbaik, maka tentukan batas minimal nilai yang dapat diterima. Itu ada nggak rumusnya? Rumusnya itu kalau bagian A kan Bapak sudah kasih bocoran itu pakai desil 4. 60% desil 4 loh. Oh iya, oh, Iya. desil 4. Desil 4, oh. Persentil 40 kan berarti? Iya, persentil 40. Kalau yang B itu aku pakai persentil 80. Karena kan 10/50 kali 100 di 20%. Selanjutnya dari semua calon tersebut akan diambil 10 peserta dengan nilai terbaik. Ini total pesertanya berapa? 50. 50, 10, ya 80. Oh. 80 kan. Yes, gampang lah. Kalau itu gampang. Persentil kan tinggal kopas-kopas kayak gini dihitung. Mana sih itu? Dia kiranya kita belajar teori tes klasik. Aku bilang enggak, temanmu ini mau diajar statistikanya lagi. Ini si Ruli mau teori tes klasik. Kapan ya kita? Ya nanti malam lah. Kamu gak ngajak Eva ya? Eva? Ya yuk, nggak apa-apa. Aku seneng-seneng aja sih sama Eva. Asik. Cantik orangnya soalnya. Siapa? Cantik. Eva ya? Iya. Suka itu aku lihat muka Eva. Apa? Suka aku lihat mukanya Eva, nggak membosankan. Lucu dia itu. Gemesin. Coba Kak Nonis. Udah tak sikat. Kamu. Astagfirullah, ya Allah, aku tuh kok jadi playboy kayak gini nih. Tapi serius Eva itu, Jam berapa? aku tuh pernah nanya-nanya Eva, kamu tuh Kristiani atau ini, terus kalau di gereja gimana, ini aku pernah nanya-nanya gitu sama Eva. Dan dia salah satu Katolik yang taat. Bagus lah, calon istri idaman.
Dia punya pacar itu ya. Ya Pak Eva, Siapa ya namanya? Iya. mosok. Iya, di Instagramnya aku lihat. Kalau nggak salah ini. Ya sebelum janur kuning melengkung kan nggak apa-apa. Tapi kamu nggak bisa. Ya nanti Eva tak muslimkan. Astagfirullah. Terlalu ambisius. Siapa? Eh, eh aku tuh apa ya mengamati nanya-nanya di kelas di jurusan lain itu gimana ya? Malam tuh aku ngobrol sama temanku anak jurusan lain angkatan kita. Oh, bukan kelas sebelah, bukan. Bukan di jurusan, yaitu cerita tentang bagaimana kelas dia di UNY kayak gitu di kelasnya. Terus Ada kenapa? dosen yang dia itu apa pendidikan dasar kayak itu ada dosen yang tidak boleh mematikan kamera. Sama dong Pak Marsigit. Pak Sigit kan sebenarnya kalau kita izin boleh-boleh aja. Iya Terus sih. kenapa? Dosen kelasnya. Ya kasihan aja. Tapi dia nggak ada Pak Marsigit. Pak Sigit itu cara berpikirnya gimana ya? Aku masih nggak nyampe. Ini tugasnya itu deadline-nya yang tugas ini apa? Dua tugas terakhir itu apa? Aku belum buka. 2 tugas terakhir. Oh, filsafat. Hmm. Deadline-nya ini nanti yang dekat tugas 5 dan tugas 6. Tanggal 30. Kalau kuis yang dekat apa ya? Nggak catat aku. Tugas 5 aku tuh gimana ya? Aku nggak bisa menambahkan apa-apa lagi soalnya. Tugas 5 itu apa? Yang itu yang remedial itu. Ah, nggak tahu lah. Nggak apa-apa dah. Kenapa? Kamu pusingnya kenapa? Pusingnya ya nggak tahu mau nambahkan apa. Aku copy-copy aja dari disertasinya Bapak kan. Kemudian aku translate, terus ku parafrase yang gitu aja. Nggak apa-apa ya itu ya. Dah tuh Apa punya baca. itu? Punya bapaknya. Ini kalau kamu sudah baca, kamu tulis ulang yang sesuai pemahaman kamu. Mm-mm. Kalau enggak ya diparafrase aja dari pemahaman bapaknya. Dapat nggak? Paham nggak? Ya paham sih. Enak kan dibacakan? Nah, problemnya adalah karena kamu tidak paham apa itu sintetik, apa itu Ya, analitik. jelaskan Mas. Ya nanti dulu aku ngerjain ini dulu nanti tak jelasin. Ngerjain dulu ya. Gampang nanti tak jelasin wes. Yang sepahamku yang aku baca tulisannya Bapak itu. Dan aku baca disertasinya Bapak menurutku ya biasa aja sih. Nggak keren-keren amat. Wong kajian matematika itu sudah dijelaskan di dalam buku Critic of Pure Reason-nya. Oh, matematikanya ada di dalam buku itu. Sudah
Matematika itu bagian dari ceritanya analitik a priori. Sintetik a priori itu matematika, fisika, sama metafisika. Oh, Paham nggak maksudku? iya iya paham. Ya nantilah di sini. Dan aku belum sarapan juga lah ya Allah. Udah siang sini udah 2:30. Belum sarapan aku belum isi perut aku. Seharian Pas aku ngerjain statistika ini dari pagi. dari pagi ya. Aku kan tidur itu jam 3 atau jam 4 ya. Oh ya habis subuh lah. Bangun jam 9, jam 10, 11-an lah. YouTubean dulu. Jam 11 mulai ngerjain. Setengah 12-an mulai ngerjain. Jam 11 lah. Mulai ngerjain manual, pakai kalkulator. Kurang keren apa coba aku? Besok nggak Vicon kan besok? Enggak. Bapaknya toh? Iya. Statistik Vicon enggak? Ya itu aku bertanya Vicon nggak? Vicon nggak Kayaknya ikut? enggak. Nggak kayaknya. Kalau di jadwalnya enggak. Kalau pengantar kan pasti Vicon. MPP nggak usah lah, sibuk. Pengantar statistik itu kita cuma lanjutin yang kemarin toh. Iya. Ada tugas nggak? Nggak ada. Baca-baca materinya saja. Ngulang-ngulang. Terus lah. Kalau nggak ada tuh aku tak ngerjain filsafat. Tugas 5. Tugas berapa? Ya pokoknya manapun yang paling deket. Masih gitu itu. Kamu lihat Tapi status tugas 5 kamu terbarunya nggak? udah selesai. Yang mana? Yang itu, yang the critic, yang remedial itu. Baru baca aku. Baca pun baru dapat setengahnya. Tapi ya paham lah. Ruang dan waktu itu intinya ada di dalam pikiran, ada di a priori. Dia itu bukan objek. Tidak ada kualitas objektif dalam ruang dan waktu. Kalau a posteriori itu pengalaman. Nanti dulu lah, wis nanti dulu. Jelasin satu-satu. Udah. 8 kali 7. 56. 56. Terus kalau kayak gini tuh di rumah ngapain Kan saya sudah menargetkan aku ini harus libur hari Minggu. Kayak gitu. Apa? Yang nggak ngapa-ngapain. Paling ke rumah nenekku tiap minggu. Nenekmu jauh? Nggak terlalu jauh. Ya 20 menit lah. Bingung ini aku mau ngerjain apa. Sudah nggak pernah ada mood untuk mengerjakan filsafat soalnya. Terus kamu kalau ke tempat nenekmu ngapain Ya nggak ngapa-ngapain. Ketemu ponakan-ponakan gitu? Sepupu-sepupuku, ponakanku baru 1 loh. Baru 10? Baru 1. Kamu tuh anak keberapa? Anak pertama. Adikmu? Adikku 3. Cewek apa cowok? Cewek 1, cowok 2. Yang cewek umur? Yang cewek umur berapa ya? Kelas 3 SD. 3 SD? Iya, jauh kan? Terus yang ini, yang adikmu bawahmu pas? Aku beda 3 tahun. Lagi S1 berarti ini? Enggak kuliah dia. Nggak kuliah, kerja? Iya, iya. Kenapa adikmu nggak kuliah? Enggak mau. Enggak kuat katanya. Dia lagi kerja apa sih? Ikut di bapakku.
Bapakmu apa kerjaannya? Kayak itu apa kontraktor itu. Wow, keren. Orang kaya. Kalau So, ibumu ibu rumah tangga. iya, ibu rumah tangga. Berarti yang megang proyek-proyek di Sulawesi bapakmu dong. Sekarang lagi di Kendari. Lebih ke ini sih bapakku ke Perumnas. Universitas. Tidak, yang pegang itu yang perumahan yang Perumnas itu loh. Kemenang. Perumnas. Oh, proyek-proyek perumahan. Iya. Barang Hmm. sih perumahan, jembatan, jalan. Tuh aku ketemu anak orang kaya ya. Nggak Ih, enak aku sama. orang miskin. Ih, so- Astagfirullah. Oh, sudah Temanku deh ya. itu. Kenapa? Kenapa? Enggak, ini sudah deh. Udah. And then Gabungan, yang rumus simpangan gabungan itu. mana sih? Simpangan gabungan. Ini. Iya, itu. Ya, itu rumusnya. Oh, pas dah di sini aja lah ya. Hmm. Seret. Gini. Yang satu. Oh, ini Ditambah. tuh 4 ya berarti ya? Iya, 4 di situ. Tambah. Yalah, langsung ininya aja lah. N1 itu berapa tadi? 9. View, split. 9 kurangi 1 kali S1. S1 ini 8,97. 15,3. Bapaknya itu menurutmu terlalu cepat nggak sih, Ngebut 100 kilometer per jam itu bapaknya menjelaskan. Harus Gila. belajar ulang lagi itu. Maksudnya itu kita itu udah kayak dianggap master gitu loh. Ya emang master. Seperti yang dibilang Prof. Mening, Emang gimana, kalian Bro? udah S2 kayak gitu. Nah, iya kalau kita S2 tapi kita lintas jurusan gimana? S2 kimia iya, S2 PEP baru juga semuanya juga. Ini tuh S2 PEP. Iya, enggak Gila. linear maksud. Aduh, Kayak enggak kayak kembali S1. 9, 10, 7. Ibu itu kalau apa kita Vicon kan disuruh bertanya kan. Giliran bertanya, jawabannya kayak gitu. Iya nggak sih? Aku tuh sebenarnya ada aspek-aspek ngetesnya loh, Kalau pas tanya-tanya ibunya itu loh, Terus gimana? Maksudnya aku tuh sebenarnya sudah punya bangunan jawabanku sendiri. Oh, iya iya. Oh, ini beda. B. Kok ini B 2 kali? Jadi aku tuh kayak semu-semu ngetes, pengen ngetes. Jadi coba ibunya kayak gimana gitu. Ternyata jawabannya itu bagiku sangat Jadi normatif sekali. aku kayak males nanya kan jawabannya sudah tertebak. Ya, kan kalian tinggal baca, ada di PPT-nya Ibu. Kalian kan sudah S2. Ah, bener aku dengar itu. Kalian kan sudah S2. Malas aku tanya. Aku tuh Astaga. kemarin ngobrol sama temanku yang anak semester atas tuh. Ya. Kesimpulan ngopi kita, intinya itu bahwa kita kuliah di PEP itu sebenarnya kering loh, Apanya yang Nanti kering? sampai di belakang itu kita kering ya. Ya cuma kayak gini-gini aja sebenarnya.
ilmu kering itu kamu paham nggak maksudnya? Enggak. Kita itu nggak berkembang pengetahuan 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 kebidangan kita, pengetahuan kependidikan kita enggak. Teori-teori pendidikan misalnya kita nggak bakal dapat pelajaran itu, Soalnya kan mata Kita apa itu nanti dapatnya ya ya ilmu-ilmu pasti kayak gini terus sampai belakang itu loh. oh lah. Kayak mengulang-ulang ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya ya. Nggak ada ininya, Mm-mm. nggak ada perkembangannya. Ya udah masuk juga. Kenapa kamu dulu ngambil PEP, Karena aku nggak mau kimia. Ya maksudnya kan bisa pendidikan kimia toh. Nggak Kak ini mau. apakah ini? Ya? Kak ini apakah? Mana? Ini. Kan N1 tambah N2 tambah Mm-mm. N3 Mm-mm. tambah N4 Mm-mm. kurang K. K itu jumlah ini. Jumlahnya kan ada 4 Ini ininya, ya. sampelnya iya. Gimana, Ya, gitu. Enggak tadi kamu gimana? Kenapa? Enggak, kenapa enggak pendidikan kimia gitu loh. Menurutku malah lebih tepat pendidikan kimia, Iya, S1 kan itu aku memang pendidikan kimia. Ya maksudnya Cuman S2-mu pendidikan kimia juga. aku udah nggak mau kimianya. Lah, kenapa kimia itu kan asik? Ya, nggak. Otakku sudah nggak menerima itu. Lah, Soalnya, lah dulu skripsimu emang gimana? ya Kimia kayak iya, apa penggunaan metode dalam model yang pendidikan juga, cuman materi kimia kayak gitu. Bukan kimia oh, murni tak yang kayak kira kamu pengembangan materi gitu loh. enggak. Kenapa Soalnya dulu S1 ngambil kimia? karena aku nggak mau matematika, fisika, biologi. Kan aku jurusan IPA, kan aku membandingkan itu. Kalau matematika menurutku ya ribet. Terlalu logika. Iya, kalau misalnya fisika itu sulit loh, itu fisika sulit. Kalau Fisika itu biologi, lebih mudah loh daripada kimia loh. fisika itu banyak turunan rumusnya loh. Ya iyalah lebih mudah makanya kan maksudnya Kayak ilmu pasti gitu loh. Nek kimia itu kayak kayak nggak pasti menurutku. Ya bukan susah nggak pasti ya. kimia. Kemudian aku nggak ambil biologi karena memang otakku tuh nggak bisa menghafal. Coba bayangkan ya dulu tuh aku S1 dulu aku SMA-nya itu farmasi. Aku Hmm, tuh belajar kimia yang substitusi ion opo iya, iya, iya. pertemuan kayak gitu, gitu. Aku belajar itu nggak logis maksudnya nggak masih mending fisikanya daripada belajar itu gitu loh. Nggak, karena kan nggak kelihatan kimia itu abstrak kan. Kita disuruh terus membayangkan. Ion ini masuk ke sini, oh iya. Ion ini terlepas, oh iya. Dibayangkan aja kan nggak kelihatan. Fisika kalau kamu disuruh ngukur, nimbang, Harusnya nggak kan kelihatan. harusnya kan media pembelajarannya ini toh. Udahlah, pokoknya aku nggak mau. Gimana ini. Aku menghindari biologi, fisika, kimia. Nah, pas masuk, apa? Matematika. Nek biologi kan hafalan toh, kemampuan Hafal. hafalan kan. 3 tahun di SMA itu aku nggak pernah nggak remet biologiku. Remet terus. Iya, Masa nggak tahu kenapa. fisika, Biologi, iya. biologi. Aku kan menghindari itu kan, matematika, fisika, biologi. Lah pas masuk di kimia ternyata ada kimia matematika, kimia fisika, dan biokimia. Mampus. Sama Iya. aja ya.
kali 8. Duh, ribet banget ya ini ya. Paling lucu itu waktu kita kuliah teori tes klasik loh. Emang gimana? Gimana? Menurutmu gimana? Kamu nggak ikut ya? Yang Yang kapan? jaringannya ibu itu yang wah parah. Yang terakhir toh? Iya. Oh, oh, oh. Aku ngerekam itu data upload. Belum deh, belum tak upload. Nggak bisa Yang didengerin pertama, itu. yang pertama kan ibu nggak ada suara sama sekali, menjelaskan aja nggak ada suara sama sekali. Yang kedua ya lumayan. Yang kedua aku malah telat masuknya. Jadi nggak dapat semua aku. Si Ruli mau itu mau teori tes klasik. Emang gimana itu? Aku nggak paham ya teoritis klasik ini. Ya Pak, kan reliabilitas. Kita coba semua rumusnya, suruh bandingkan. Mm-mm. Misalnya kalau kita pakai apa? KR20, KR21 hasilnya gimana dibandingkan kita pakai Christoph atau Feld. Apakah sudah memenuhi ini? Oh ya, kemarin ibunya bilang Enggak, tapi teori kalau kamu lihat PowerPoint-nya kamu paham nggak, apanya? Kalau kamu pas ngeliat PowerPoint-nya kamu paham nggak? Ya, kalau rumusnya sih paham. Ada misalnya, Pak? Tunggu ya, tunggu. Ya beli Bu. 'Tunggu, Mas. Ya, santai aja. Aku beliin satu, Empat. Empat. Sembilan, 10, 7, 8, 30. Depan lagi. Tinggi nak. Tunggu dulu lagi satu menit. Ini teman Rizka. Rizka, ambil pakai diri. Bang, kita pakai sandwich. Mana ya, Ian? Nggak ada bawa piring ya. Banyak piring di bawah. Pasti tidak bawah kak. Bukan di piring ada di bawah piring dulu. Banyak itu di bawah aku. Apa piring? Tutup lemari ya. Ada di. Nah.
Sare, Pini. Ih, il danam bebe. Ada Pini di bawah ada juga. Ada sama ini. Masih ada juga lagi. Bukan mam di bawah. Kecil mana ya ada Pini coba naik di bawah. Ini. Awas jangan kasih aku di meja. Kecil nak. Lu pergi ya tapi dibajak. Bisa bener. Ini dia. Mama makanan Udah bangun. Ah, panas nama. Ada. tidak bisa ini ya. Kok sendok? Sendiri tidak potong-potong. Halo. Udah ya? Udah Hah? belinya? Dari bila pisangnya itu. Udah. Udah belinya? Udah muda ini. Enggak, Di es krim kan? pisang. Hah? Pisang. Oh. Tadi itu kayak ada orang jualan. Ya soalnya di rumahku nggak ada kayak gini. Aku satu. Nomor berapa yang kamu kerja nih? Ini udah terakhir, ini udah selesai toh kayak gini toh. Nih, seret. Ketemu. Udahlah, nggak usah bener-bener, yang penting kelihatan bener. Pusing ya. Ini kok beda. Ini kok beda sih ini 48. Kok aku 13 koma ya? 900. Loh. Ini terus. Yang mana? Yang gabungan itu. Oh, nggak apa-apa, aku ambil satu angka di belakang koma soalnya. Bapak memperhatikan hasil nggak sih atau cuman proses aja? Berapa? Aku ambilnya satu angka di belakang. Enggak, maksudnya kok bisa 13 koma, kan artinya aku salah kalau nggak aku salah. Kalau nggak aku salah, aku yang 12, salah. Makanya ini berarti antara kita ada yang salah. Jangan-jangan aku gitu loh. 15,3, 13,9. Tahu tuh. 5,3, 13,9, 11,6. Oh iya. Hitung ulang coba. 11,5665. Yang salah yang mana? Ini. Nggak ada sih. 8,97 salah nggak? Udah bener. Iya udah. 15,36 benar. Di bawah, yang di bawahnya aja, yang di 13,94 bawah. benar. Iya. 11,65 benar. Aku cuma ambil satu angka di belakang Yang koma, ini ya? mungkin itu ya pengaruhnya. Aduh, pusing ya. Aku kan ambilnya satu angka di belakang koma. Cuma 16,27 gini. Enggak, yang itu yang kan kamu 8,97, 11,65. Aku itu ambilnya 11,6, 8,9 kayak gitu. Ada rasa durian. Ya udahlah, olah. Itu berpengaruh nggak menurutmu? Pastinya kan berpengaruh kan?
Makanya tadi aku bilang ini bapaknya lihat hasil akhir apa? Nek menurutku berpengaruh. Tapi maksudnya 12 Iya, dan 13 kan nggak terlalu jauh. terlalu Kalau kamu jauh toh. bulatkan ini kan 12 juga, 13 juga. Saya 13-ku juga Kamu 13,1. Jadi bedanya sedikit. makanya ya udahlah, nggak usah terlalu jauh. Aku 13,1. Oh ya wis bener, bener bener. Iya, Udah berarti ke angka perbedaan ininya, perbedaan belakang-belakang. Nggak masalah. Heeh. Terus Hmm. ini ngapain? Ngitung desil. Ini toh rumusnya toh. Ini toh. Iya, iya. Iya, Ini. empat. D-nya D berapa berarti? D 60 kan? 60 terbaik. Berarti D 40 ya? D4. D 40 Oh, 40. kali 4. B-nya berapa? 4. Itu apa sih? 40. Kalau 40 kamu pakai persentil. Ya enggak sih? Oh iya, seri-seri. B-nya B. B batas bawah nyata kelas median. Ini kelas mediannya mana? Mediannya kan 50 berarti 25 ya? medianmu kan yang 5660 bukan? Berarti 55,5 dong. sini kan? 55,5. Iya kah? Berarti 55,5. P panjang lebar kelas interval 715 ya. 1 4 2 4 4 4 5. Minyak 4. Itu apa? C. Oh setengah, sorry. Ini kok setengah sih? I 4 kan? I itu apa? I 4 kan dia karena dia 4 desil itu 4 apa? berarti I-nya ke-4. Oh, iya seri-seri. Oh, I 4 kali N-nya 50 per 10 min F-nya Kumulatif. F-nya itu frekuensi sininya ya? 15 ya? Kumulatif. Oh, Yang F besar 14 ding ini. tuh di atasnya. F besar itu yang Sebelum kelas kumulatif median sebelum yang di atasnya. Iya. nilai di bawah kelas median 2. Berarti di atasnya. Berarti aku di bawahnya. Di Ya. 14 ya? 14. F kecil frekuensi pada kelas median 25. Oke. Berarti kelas mediannya kan ini Udah Mika air frekuensinya 15. Terus I sama dengan 1,2 maksudnya gimana ini? Ini itu keterangannya saja itu. Oh, iya, sorry. Kamu. Nggak sama dengan ini toh. 4 kali 50 200 kali 50 200 bagi 10 kurang 4 20 kurangi 14 6 bagi 15 0,4 kali 5 2 tambah 55,5 57,5. Nah, gini aja toh. Iya. Sesimpel ini.
Nilai minimal calon penerima beasiswa. Hah? Berarti pakai Persentil 80. berapa tuh? 4. Desil Baru menjual. desil 20 ya? Desil 80 ya? Persentil 80. Ya. Tengah tiga nih, antar nih. Desil 8 kan Ya, sama aja toh? aja. Kalau aku ngomong pakai bahasa Makassar, kamu ngerti Ini toh? nggak? Ngerti? Ngerti kan? Capek logat aku ini. Bawang apa nih semua? Ya kalau bahannya Putus. Ini tak 5.000 ini. Halo? ada Sulawesi. Kecil kita Halo? wisata. Apa sih? Sulawesinya mana ya? Sepuluh, 14. Cuma diganti ininya 8-nya doang toh. Ya Beda kelas bawah ini toh? Apa iya? Kelas bawahnya beda. Ayo, Mi. Kalau Kok untuk beda? persentil 8, Kok beda? kelas bawahnya nih. Iya. Ngambilnya dari mana? Kalau saya kan pakai Kak persentil 80, berarti di 40. Batasnya 40. Bedanya kan cuma ininya doang, per 100-nya ini doang, B kan tetap toh. Tapi kan datanya beda. Kan yang Datanya tadi kan itu, sama. yang tadi itu kan 60%, apa tadi itu 60% yang apa tadi itu soalnya? Terbaik. 60% Berarti terbaik, kan berarti kita batasnya beda. Nah, yang kedua ini kan dia cuma ambil 10 terbaik. batasnya tetap tengah sini, Batasnya itu di ini 61. 61 kurang 61 sampai 65. Kok bisa? 66 sampai 70. Karena hasilnya itu 40. Si. B, batas bawahnya televisi. Oh, ini kalau median ya? Kalau median ngambilnya pas mediannya. Gitu, Kok bisa kita ngambilnya 6? Walah, pusing aku ini. Ya, selamat makan. Tes. Hilang jaringanku. Ya, nggak apa-apa. Gini loh, ini kan B plus P. B kan tetap B ini toh. Beda lah. Ini loh batas bawah nyata kelas median.
Tapi maksudku datanya beda. Kalau yang tadi itu dia 60%, berarti 40% ke bawah, apa ya katanya Bapak itu kemarin? Kalau 60%, Maksudnya, mm-mm. aduh, singku ini telepon. Kalau 60%, 60% dari 50 berapa? 60% dari 50 ya 40. Kan kemarin Bapak itu berarti kalau 60% itu 100 dikurang 60%. 30 deh, 30. Kalau Bapak kemarin kan 100 dikurang 100% dikurang 60% itu kan hasilnya 40%. Nah, 40% ini 40% dari datanya ini Mm-mm. dicari untuk nyari batasnya. Nah, Oh, berarti sini, berarti 40% berarti 40 per 100 dikali 50. Kan hasilnya 20, berarti sini ya. data yang ke-20, jumlahnya ke-20 itu kan frekuensinya 2 tambah 5 tambah 7 tambah 15. Nah, di 29 kan makanya batasnya yang 55. Ah, Nah, yang kedua itu kan 10. Kan? Hanya 10 pesertanya. Berarti 10 per 50 kali 100 kan? Siswanya ya 50. Apa? Siswanya tetap 50 ini toh. Iya, maksudku kan, tapi yang diambil cuma 10, yang di atas itu kan 60. Berarti kalau pakai desil aja biar sama, rumusnya biar sama. Kalau pakai desil ya sama. 10 per 50. Desil 8 toh? Desil 8. Tapi kan yang dipertanyakan sini batasnya, batas B-nya itu berarti ya berarti kalau 80 dari 50, 80% dari 50 ya berapa? 40 kan? Sini berarti. Iya. Sini. Situ ya. Itu maksudku susah menjelaskannya. Maaf. Ya, oke. Berarti 65,5. Ini plus banyak sekali anunya. Apa ya, Di? 5 itu jumlah 8 kali 50, 10, 14 itu sini 3, 9, 8. Nah, gini. Kalkulator. 8 kali 50 sama dengan bagi 10 sama dengan kurangi 39 sama dengan bagi 8 sama dengan kali 5 sama dengan tambah 65,5. 66,125. Iya. Berarti kan yang bisa dapat beasiswa yang nilainya minimal segitu. Nah, kalau kita tadi ambil batasnya, Wes, ini dikirim aja ke bapaknya ya. kalau misalnya kita ambil data yang 55 itu kan lebih dari 10 siswa yang bisa dapat. Betul. Siap. Ini kasih nama nggak? Kasih lah. NIMku berapa sih? Dua nol tujuh 0125 1013 70 125 ulangi 70125 10. Kamu ke 13 kan? 1 9 aku. Oh, 1009 berarti. 09 atau 009? 1009. Ini ya? Pakai 1 di belakangnya 5. Yang 13 siapa? Mas Randy ya?
Terus statistik ini udah silah sajikan histogram ini nilai rata-rata median modus ini. Oke, ini sudah. Aku yang paling belum yakin ini sih. Soalnya menginterpretasikan kan artinya kita membangun pemahaman toh. Ya, tapi kita ngikut di materinya Bapak aja. Betul. Dan toh kita googling nggak ada gitu loh. Kalau Bapaknya bilang, kok cara jawabnya gini ya, Bapak cara kasihnya Wes, gitu. Lah kamu kok nggak berusaha nyari yang lain? Udah Pak, tapi nggak dapat. Caranya gimana? Ini tugas, lihat tugas. Oke, tambah file. Save. Sudah. Air aja ikut kan? Yang kau pakai gitu Sofia, kayak kau pasien kanker kah? Tidak, pasien kanker. Ayah, mengapa aku berbeda? Oh, enggak. Siapa sih? Iyalah. Ini serahkan ya, Gini. Enggak, cuma kok. Iya. Sekarang ajar aku filsafat. Udah gini aja. Filsafat. Loh. Sorry. Aku kira kamu ninggalin karena tugasmu udah selesai. Iyalah, tinggal aja lah, Kamu kemarin nulis filsafatnya gimana? Ya nggak tahu. Kan udah tak kirimin ini loh. Ini aja aku kopas ya. Nih. Intinya kan Tutu pengen tentang pertanyaan di dalam bukunya itu ini. Apa yang bisa saya ketahui? Jadi Immanuel Kant itu kan pengen mencoba menjawab problem dari dua pemikiran sebelumnya. Halo? Nah, kalau orang-orang sebelumnya mereka itu dogmatis terhadap instrumen pengetahuan yang mereka miliki. Jadi dulu ada idealisme, gitu. Paham? Ini tugasnya. Kamu ini kasih poin-poin atau narasi saja? Memahami buku kan. Narasi lah. Aku tuh mau menjelaskan pengantar untuk kamu baca buku ini loh, baca disertasinya bapaknya itu loh. Nah, bagi jadi sebelumnya di dalam proposisi pengetahuan itu ada 4
Ada namanya a priori, ada namanya a posteriori, ada namanya sintetik, ada namanya analitik. Ada analitik dulu. Analitik itu satu. A priori adalah jenis pengetahuan yang proses pembuktiannya itu ada di dalam pikiran manusia. Tunggu, Paham? tunggu sebentar. Mak, aku tahu, tidak mau jaringan. Tidak bisa akurat anunya, koneksinya. Tidak mau kirim lokasi, dana tahu kah? Tidak usah kita barusan. Sudah cari nih di Google. Dengan 2. Ya lanjut. Stop dulu ini. Lanjut. Nah, ada namanya a priori toh. Tadi apa a priori? Pembuktiannya lewat akal atau rasio. Gitu ya. Ada a posteriori, pembuktiannya lewat pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi bisa meraba, melihat, mendengar, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ada juga namanya preposisi analitik, yaitu preposisi yang predikatnya hanya nilai dari predikatnya ada di dalam subjeknya. Jadi dia hanya menegaskan saja. Kalau sintetik, nilai dari predikatnya itu tidak ada dalam subjeknya. Nah, dia menambahkan. Contohnya kalimat ini. Contoh kalimat a priori itu gini misalnya. Segitiga itu adalah segitiga memiliki 3 sisi. Halo? Ya, dengar kok, dengar. Nah, kalau kalimat segitiga memiliki 3 sisi, kamu tuh bagaimana membuktikan kalimat itu, kebenaran kalimat itu? Kebenaran pengetahuan itu. Kan kamu tidak usah menginderakan kan? Iya. Kamu butuh hanya dengan berpikir saja udah cukup bahwa segitiga memiliki 3 sisi. Namanya segitiga yang memiliki 3 sisi. A priori. Karena yang paling bersih analisisnya itu pikiran. Nanti kalau sudah lewat penginderaan itu berkemungkinan salahnya besar, berkemungkinan biasnya besar. Nah, misalnya kalau kalimat a posteriori misalnya hujan, besok akan hujan. Kan kita harus, atau hari ini hujan. Kan kita harus melihat dengan indrawi apakah memang terjadi hujan atau tidak. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Nah, itu kalimat a posteriori. Kalimat analitik, predikatnya ada dalam subjeknya. Misalnya, bola itu bulat. Makna bulat atau kualitas bulat itu kan ada di dalam diri bola. Nah, itu kalimat analitik.
kalimat yang predikatnya itu poinnya sudah ada di dalam subjek. Jadi dia hanya menegaskan aja. Nah, kalimat yang sintetik, kalimat yang predikatnya tidak ada di dalam subjek. Misalnya, makananku terasa, jangan makanan terasa enak. Misalnya, apa ya? Hari besok akan hujan. Kan ada kalimat, ada subjeknya itu kan besok, predikatnya hujan. Iya. Nah, hujan itu kan bukan bagian dari besok. Hujan itu tidak ada dalam diri besok. Besok itu menambahkan nilai terhadap hujan itu menambahkan nilai terhadap besok. Paham nggak? Iya, paham. Nah, itu namanya kalimat sintetik. Kalimat, mungkin contohku terlalu sulit lah. Yang simpel apa ya? Cicak membawa Cicak pergi, Budi pergi ke pasar. Kan ada Budi, ada pergi. Ya. Pergi itu tindakannya Budi, tapi tidak ada di dalam diri Budi. Tapi kalau ya enggak? Iya. Ya, atau yang paling simpel yang kalimat tadi. Ya, intinya kayak gitulah. Intinya kalimat yang predikatnya atau yang di belakangnya itu menambahkan sesuatu yang di subjeknya, yang di depannya, menambahkan makna gitu loh. Paham. Artinya nanti ilmu pengetahuan itu kan hanya akan berkembang dengan kalimat sintetik, Iya. Kalau kalimat analitik kan berarti tidak akan ada pengembangan pengetahuan kan? Iya, betul. Wong dia hanya menegaskan pengulangan terhadap predikat. Iya. Nah, bagi Immanuel kan orang-orang sebelumnya idealisme realisme, di idealisme preposisi yang dibangun itu analitik a priori. Bagi idealisme, bagi realisme itu sintetik a posteriori. Jadi kalau kalimat jenis kalimatnya menegaskan dan membuktikannya lewat rasio, yaitu enggak itu cara ala idealisme dulu. Struktur yang dibangun oleh dogmatisnya idealisme maupun realisme itu ini masing-masing ini. Ini yang oleh Immanuel kan mereka disebut dogmatis. Nah, Immanuel kan pengen memperkenalkan sebuah preposisi baru namanya sintetik a priori. Kalimat yang atau pengetahuan yang predikat itu tidak ada dalam diri subjeknya, jadi dia mengembangkan, tapi proses pembuktiannya melalui akal. Oh, the critic of pure reason ya. Pure reason itu di ini a priorinya, murni dalam akal. Kenapa harus akal? Kenapa a priori? Karena kalau a posteriori itu bisa bias, karena indrawi itu pembiasannya besar. Sedangkan rasio itu tidak mungkin bias. Kenapa? Karena setiap rasio manusia pasti sama. Apa yang kenapa kok kita bisa mengeklaim bahwa rasio manusia sama? Mau rasionya orang Afrika, orang Amerika, orang Asia, pasti sama bentuk struktur rasionya. Kenapa? Karena setiap manusia dalam membangun segala pengetahuannya itu pasti menggunakan template 12 kategori Immanuel Kant. 4 kategori yaitu kualitas,
kuantitas, hubungan, apa ini? Korelasi kayaknya kalau nggak hubungan, modalitas. Ini ada 3, ini ada 3, ini ada 3, ini ada 3. Kualitas itu menguatkan, mendukung, menegasikan, dan limitasi. Kuantitas itu ada universal, sebagian, dan tunggal. Nah, itu masing-masing satu-satu. Ini korelasi nanti ada hubungan sebab akibat. Jadi, manusia berpikir itu pasti menggunakan kategori, salah satu dari kategori ini. Pasti itu. Salah satunya saja, enggak semuanya. Ya mungkin bisa pasangan-pasangan, tapi pasti melalui 12 kategori ini. Tidak mungkin manusia berpikir keluar dari 12 kategori ini. Misalnya kamu memikirkan jumlah siswa. Jumlah siswa itu kan kuantitas. Nah, dan seterusnya. Nah, pasti melalui, jadi ini template berpikirnya manusia. Ala Immanuel Kant. Temuan Immanuel Kant sebenarnya di sini salah satunya, di 12 kategori ini. Dan sintetik a priori ini. Bagaimana Immanuel Kant melakukan pembuktian agar sintetik a priori ini jadi gini, bagi Immanuel Kant, orang-orang sebelumnya, idealisme maupun realisme, mereka itu hanya mencari pengetahuan yang objektif. Cuma bagi Immanuel Kant, loh, nanti dulu kita lihat dulu instrumennya. Selama ini perdebatan antara idealisme dan realisme itu hanya untuk mencari pengetahuan yang objektif. Padahal kita harus mengecek dulu validitas universalnya pengetahuan yang kita miliki. Jangan-jangan pengetahuan objektif baik yang dibangun oleh idealisme maupun realisme itu tidak memiliki validitas universal. Maka yang harus yang harus dilihat adalah instrumen pengetahuannya. Cara bagaimana kita mendapatkan pengetahuannya. Dari sinilah kita berdasar pada PEP-nya. Paham nggak? Iya. Ini filsafat PEP sebenarnya. Immanuel Kant itu pengen mendasarkan bagaimana kita berpikir yang validitas universal. Nah, memahami sifat alam itu berangkat dari pikiran manusia. Nah, nanti ada istilah transendental. Lah, sistem berpikir kayak tadi itu namanya epistemologi transendental. Kamu dulu nggak pernah dapat filsafat ilmu, Pak? Semester 1, S1 semester 1. Apa yang kamu dapat dari filsafat? 2000 enggak ada. Kan diajari toh? Enggak pernah tertarik dengan yang kayak gitu-gituan, enggak tahu kenapa. Mungkin karena enggak ada niat jadi aku sulit mengerti ya. Paham kan? Nah, dari pemahaman itu kamu bisa membaca ini sebanyak 23 halaman. Berapa? Dengan menggunakan ini loh. Nih, sintetik penilaian a priori, fundament dalam matematika, fisika, dan metafisika. Dalam matematika kita katakan 3 tambah 4 sama dengan 7. Bagaimana kita tahu ini? Ini bukan karena pengalaman, tapi oleh a priori pengetahuan. Oh iya, betul.
Iya ya. Intinya kalau kamu udah bisa menjelaskan tadi, ditambah prinsip waktu. Prinsip waktu itu mana ya? Bahwa ruang dan waktu bukanlah pengalaman atau konsep, tetapi murni intuisi. Nanti ada istilah fenomena, ada istilah nomena. Jadi Immanuel Kant membagi dunia ini menjadi membagi, ada istilah nomena, dunia apa adanya, atau realita, dunia apa adanya, atau istilah lain das Ding Ansi, ini bahasa Jermannya, das Ding Ansi. Ada fenomena, dunia hasil perspektif manusia itu pasti memiliki perspektif masing-masing. Perspektif itu ada di akal, ada di rasio. Nah, dalam melihat realita, manusia itu pasti menggunakan perspektifnya tadi, pasti menggunakan kacamatanya masing-masing. Nah, itu yang hasil dari kita melihat dunia menggunakan perspektif tadi namanya fenomena. Dan yang kita alami setiap hari itu fenomena. Kalau nomena, dunia apa adanya, itu kita nggak bisa kacamatanya. Setiap manusia itu kan memiliki kacamata masing-masing dalam melihat segala sesuatu. Kacamatanya itu apa? Pengetahuan sebelumnya. Seperti itu, Umu. Do you understand? Ya, setidaknya tahulah yang dipelajari selama ini sebenarnya itu. Oke lah. Nah, sisanya kamu pengembangan sendiri. Mencoba menambahkan lagi. Soalnya yang aku jelaskan itu cuman apa itu kemarin? A priori, posteriori, kemudian ruang dan waktu, transendental. Nggak ada bahas itu. Fenomena juga nggak masuk. Makanya mungkin kurang ya. Pokoknya itu kata kuncinya itu. Pokoknya harus ngomongin sintetik, analitik, harus ngomongin sintetik a priori itu jelas, ruang dan waktu, nanti tambah-tambahannya yang lain monggo, tapi itu harus dibahas. Siap. Karena itu dasarnya. Oke deh. Bentar deh, edit lagi. Ya udah Mas. Capek aku lapar. Capek aku lapar. Kenapa? Lapar aku. Mas Kri, keluar kos ya? Jam berapa kamu mau sebentar teori tes klasik? Mau enggak sebentar? Ya ayo. Si Ruli nih nunggu info. Kamu aja yang tanya Ruli ya. Sore aja lah, nanti habis isya lah. Habis apa? Atau mau sekarang? Woi, aku ini nggak pakai wifi loh, pakai kuota aku ini. Nanti aku di rumah gimana? Iya makanya nanti aja. Habis isyaku atau habis isyamu? Ya terserah kamu, aku loh orang yang sangat ngikut. Kamu aja yang chat Ruli berarti ya. Tapi jangan dikasih baper anaknya orang. Ini tak chatin. Kamu suruh chat Umu buat jadwal.
Klasik, tes klasik. Dah, tuh nanti biar si Ruli ngechat kamu. Ya Allah. Ya udah. Yo, makasih ya, Oke deh. Assalamualaikum. Oke. Ya, Assalamualaikum.